Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Depi, biasanya dipanggil Depi. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang, berprodi arsitektur. Di video kali ini, Depi akan membahas tentang dasar-dasar agama Islam. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih arti agama. Agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara nabi-nabinya yang berupa perintah-perintah, larangan-larangan, serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan kita umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Makna yang kita maksud dan mengerti dalam agama tersebut adalah kata din. Dan konsep yang terkandung dalam kata din ini mempunyai makna secara umum, yaitu agama. Makna dalam kata din dapat kita simpulkan menjadi 4, yaitu yang pertama itu adalah keadaan berhutang, di mana kita ini dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kita harus berserah diri kepada Allah, mentaati semua aturan-aturan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah yang melalui perantara nabi-nabinya. Yang kedua yaitu penyerahan diri, bermakna menyerahkan diri kita untuk mengabdi dan berkhidmat kepada Allah sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan penyerahan diri juga mempunyai makna kemauan tanpa ada paksaan untuk menyerahkan diri beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Baiklah, selanjutnya itu macam-macam agama. Di sini terdapat dua macam agama, yaitu agama Syamawi, yaitu agama yang disampaikan oleh Allah secara langsung melalui nabi-nabinya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Yang kedua yaitu agama Ardi. Agama Ardi ini berasal dari pemikiran manusia yang berdasarkan kebudayaan turun-temurun yang tidak datang secara langsung melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri khusus agama Islam. Ciri khusus agama Islam di dalam buku Induk Perkadiran Muhammadiyah itu terdapat 8 ciri khususnya. Ciri khusus agama Islam di pendidikan agama Islam kemuhammadiyahan itu terdapat 8 ciri, yaitu yang pertama ciri dari agama Allah, yaitu agama yang disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa wahyu secara langsung atau Al-Quran maupun secara tidak langsung seperti sunnah-sunnah. Juga kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan cakupan juga dari agama Islam dan diatur juga oleh agama Islam. Ciri agama Islam yang ketiga yaitu sesuai dengan fitrah manusia. Semua aspek ajaran Islam sesuai dengan kehidupan manusia sehari-hari. Seperti diciptakan Allah memiliki akal. Selanjutnya dilarang mabuk demi kesehatan kita. Namun dengan adanya aturan-aturan seperti itu, sebenarnya Islam tidak mengekang manusia. Islam adalah satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah-fitrah manusia. Yang keempat, ciri agama Islam yaitu berlaku untuk umat Islam atau umat seluruh ciptaan Allah sampai hari akhir atau akhir zaman. Yang kelima yaitu menempatkan akal manusia dengan tempat yang sebaik-baiknya. Yang ketujuh yaitu berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini. Ajaran Islam mengatur keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Islam memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri di akhirat, namun tidak lupa juga untuk di kehidupan dunia.
Dan yang terakhir yaitu dijanjikan al-jaza. Al-jaza ini merupakan imbalan bagi kita umat manusia yang soleha, yaitu imbalan yang adil terhadap pemeluknya. Bagi orang yang beriman dan beramal akan diberikan pahala dan dimasukkan ke syurganya Allah. Amin ya robbal alamin. Sesungguhnya di kehidupan kita ini, manusia ini sangat membutuhkan agama sebagai landasan hidup agar hidup lebih teratur, terarah, agar tidak ugal-ugalan. Sebenarnya itu semua dapat kita pelajari melalui agama Islam. Tidak hanya agama Islam juga sih, tapi agama yang paling sempurna menurut saya itu agama Islam. Namun, saya tidak memaksakan semua umat manusia untuk ikut ke agama Islam. Mereka mempunyai keyakinan masing-masing. Saya tidak mengatakan mereka salah dalam memilih agama, tidak. Karena mereka sudah sedari kecil mungkin, atau memang keturunan dari keluarga-keluarga mereka yang beragama non-muslim. Itu tidak masalah, namun jika lebih baiknya itu di agama Islam. Peran agama Islam di dalam kehidupan manusia yaitu untuk mengatur hidup kita dan mengatur kehidupan manusia juga, agar tidak terjadi bentrokan antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lainnya juga. Sehingga memang agama Islam ini terasa menjadi rahmat bagi alam. Selain itu, agama Islam juga menyadarkan kita para umat manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Dengan demikian, hukum-hukum Allah yang tidak terasa berat bagi kita. Dengan begitu, kita akan patuh dan taat dengan rela kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terwujudnya ketertiban di dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat dan rasa persaudaraan dan kasih sayang di antara sesama. Garis besar ajaran agama Islam, secara garis besarnya ada 4 aspek ajaran agama Islam, yaitu akidah, iddah, akhlak, dan muamalah. Untuk akidah itu merupakan aspek keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul, serta hari akhirnya. Yang kedua yaitu ibda. Ibda ini merupakan cara kita atau segala cara yang kita kerahkan untuk bersembah, sujud, atau bertakwa, atau mengikuti aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan, seperti kita harus sholat, mengaji, sedekah, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada akhlak. Akhlak merupakan perilaku kita, baik itu yang baik, perilaku baik, atau perilaku yang buruk, seperti tawakal, sabar, dan syukur. Dan yang keempat itu ada muamalah. Muamalah adalah aspek kemasyarakatan yang mengatur pengulang pergaulan. Baik, yang terakhir atau yang keempat itu ada muamalah. Muamalah itu merupakan aspek yang mengatur kehidupan kita, mengatur tentang pergaulan kita umat manusia di atas permukaan bumi ini. Baik tentang jual beli, ketatanegaraan, perjanjian, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang baru saya ketahui di pertemuan yang kedua materi AIK atau Agama Islam Kemuhammadiyaan Universitas Muhammadiyah. Sebagai prodi arsitektur, saya sangat senang adanya pendidikan agama Islam ini dapat menambah pengetahuan saya. Mungkin saya sudahi untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, kekurangan. Dan saya juga pamit mengundurkan diri. Terima kasih untuk teman-teman yang mau menonton. Terima kasih juga semua
teman-teman kelas, dosen-dosenku. Terima kasih untuk materinya, untuk pengetahuannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe YouTube kami. Itu baru bikin ya, kita baru bikin. Soalnya untuk tugas-tugas khusus AIK itu satu angkatan untuk 2021. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and like. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penontonnya. Dadah.